Sosok tukang sate jadi provokator pembunuhan musafir di Masjid Sibolga. Memang suka buat onar. Sosok Zulham Piliang alias Ajo menjadi sorotan publik karena menjadi provokator pembunuhan musafir bernama Arjuna Tamaraya, 21. Ajo mengajak 4 rekannya mengeroyok Arjuna saat beristirahat di Masjid Agung Sibolga, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat, 31 Oktober 2025. Sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat karena dihajar oleh 5 orang, Arjuna akhirnya meninggal dunia dan jenazahnya ditinggal di pinggir jalan. Video pengeroyokan musafir di Masjid Agung Sibolga itu sempat beredar dan viral di media sosial. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat meringkus kelima pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid, BKM, Masjid Agung Sibolga, Ibnu Tasnim Tampu Bolon mengungkap sosok Ajo yang menjadi provokator pengeroyokan. Ajo yang merupakan pria parubaya berumur 57 tahun itu bukanlah takmir masjid. Pria bernama asli Zulham Piliang sehari-hari bekerja sebagai penjual sate di dekat Masjid Agung Sibolga. Ibnu juga bersaksi, tidak pernah melihat satu kali pun tersangka ikut salat. Pelaku bukan pengurus masjid, dan kami tidak pernah melihat mereka ikut salat di sini, katanya, dikutip dari tribun-medan.com, Kamis, 6 November 2025. Berdasarkan kesaksian warga lain, Zulham Piliang memang suka berbuat masalah. Ia bahkan sudah sering keluar masuk penjara karena melakukan tindakan kriminal. Kami tahu ZPA, Zulham Piliang, ini memang sering buat onar, tegas Ibnu. Sementara dalam kasus pembunuhan Arjuna, Zulham Piliang berperan sebagai provokator. Ia yang pertama kali menuduh korban mencuri kotak amal. Zulham Piliang juga sosok yang mengajak tersangka lain untuk menganiaya korban. Kami tahu ZPA ini memang sering buat onar. Dialah yang memprovokasi warga dengan alasan korban mengambil uang di kotak infak, ungkapnya. Dalam kasus ini ada 4 tersangka lain, yakni Hasan Basri alias Kompil, 46, dan Syazwan Situmorang, 40, Rismansyah Effendi Caniago, 30, dan Chandra Lubis, 38. Mereka dijerat pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka Syazwan Situmorang dijerat dengan pasal 365 ayat 3 subsidiar pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Peran para tersangka Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rustam E. Silaban, menjelaskan masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi keji tersebut. Ia menguraikan, tersangka Zulham Piliang orang yang pertama kali melarang korban tidur di dalam Masjid Agung Sibolga. Insiden terjadi pada Jumat, 31 Oktober 2025, sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Korban Arjuna awalnya berniat beristirahat di dalam masjid. Namun, Zulham Piliang melarang korban untuk tidur di area tersebut. Beberapa saat kemudian, ZPA melihat korban tetap beristirahat di dalam masjid tanpa izinnya. Merasa tersinggung, ZPA kemudian memanggil 4 orang lainnya, katanya AKP Rustam, dikutip dari Instagram Polres Sibolga_official. Para tersangka kemudian memukuli korban di dalam masjid. Korban juga diseret keluar dalam keadaan tak berdaya hingga kepala korban terbentur di anak tangga masjid. Tidak berhenti di situ, korban juga diinjak dan dilempar menggunakan buah kelapa oleh salah satu tersangka. Akibatnya Arjuna mengalami luka parah di bagian kepala. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi keji tersebut, tegas AKP Rustam. Hingga akhirnya, kejadian ini diketahui oleh seorang marbot Masjid Alwis Janasvin Pasaribu, 23. Ia curiga setelah melihat kerumunan warga di area parkir melalui closed circuit television, CCTV. Singkat cerita, korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. FL Tobing Sibolga untuk mendapatkan pertolongan medis. Takdir berkata lain, pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 5.55 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di kepala.